Setelah bertahun-tahun menikah, Nabi Ibrahim alaihissalam belum juga dikaruniai seorang anak. Beliau terus memohon kepada Allah hingga akhirnya lahirlah seorang putra dari seorang ibu yang bernama Siti Hajar. Dialah Ismail alaihissalam, putra dari Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar yang kemudian Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi. Kelahiran Ismail membuat Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bahagia. Akan tetapi, kebahagiaan yang dirasakan tak semulus yang diinginkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk untuk memindahkan Ismail dan Siti Hajar ke suatu tempat yang jauh. Dengan kesabaran dan tawakal kepada Allah, akhirnya mereka pun pergi ke tempat yang telah ditentukan. Setelah berminggu-minggu perjalanan jauh, hingga tibalah pada suatu tempat yang luas, tandus, dan penuh bebatuan. Tempat tersebut adalah Mekah. Mereka pun diuji lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk meninggalkan Ismail dan Siti Hajar. Sebelum pergi kembali ke Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Tuhanku, aku telah menempatkan keluargaku di tempat gersang ini, di dekat rumah-Mu, Ka'bah. Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat dan jadikanlah hati manusia senang kepada mereka. Dan berikanlah mereka rizki buah-buahan supaya mereka bersyukur. Dalam kesendiriannya, Siti Hajar mulai khawatir karena bekal makan dan minum mulai habis. Sang ibu mulai mencari makan dan minum. Siti Hajar semakin kebingungan karena Ismail semakin kehausan. Beliau melirik ke kanan dan ke kiri, pandangannya ke sana kemari mencari air. Begitu gigihnya, ia berlari menuju bukit Safa. Mungkin di sana ada air, tapi ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian ia pun berlari kepayahan sampai tiba di suatu tempat lain yang bernama Marwah. Di sana pun tidak ada air. Kejadian itu sampai berulang-ulang, bolak-balik sebanyak 7 kali ia berlari antara bukit Safa dan bukit Marwah. Dalam keadaan kesusahan, Siti Hajar terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pertolongan segera datang. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk membawa pertolongan. Malaikat Jibril mengajak Siti Hajar untuk mengikuti tempat di mana Ismail berada. Ketika Ismail menghentakkan kakinya ke tanah disertai tangis yang keras, maka keluarlah air yang memancar, bening, dingin, dan segar. Sungguh inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Siti Hajar segera memberi minum kepada bayinya, dan ia juga meminumnya hingga hilanglah dahaganya. Dengan penuh keharuan, Siti Hajar mengatakan Zam-zam, yang artinya berkumpullah. Maka jadilah mata air tersebut yang tiada habis airnya dan hingga kini disebut sebagai air Zam-zam. Nabi Ismail alaihissalam tumbuh menjadi remaja yang tampan. Selain itu ia juga anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Sungguh mulai muncul benih-benih keceriaan dan kebahagiaan keluarga Ismail. Namun saat sedang merasakan kebahagiaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menguji. Kisah ujian keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 hingga 111. Suatu malam Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi ia membunuh putranya Ismail. Ia bertanya-tanya apakah ini godaan syaitan atau perintah dari Allah. Namun 2 hari berikutnya berturut-turut beliau memimpikan hal yang sama. Maka pada pagi harinya setelah mimpi yang ketiga, Nabi Ibrahim menyimpulkan bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun mendiskusikan kepada keluarganya. Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu? Ismail yakin bahwa ayahnya adalah Nabi Allah, utusan Allah. Dengan mantap, beliau menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. Bertambahlah rasa syukur Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka pun berangkat ke Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang perjalanan, syaitan menggoda Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim melemparkan kerikil-kerikil kepada iblis tersebut.
Beliau tidak bergeming dengan godaan dari iblis tersebut. Hingga ketika akan disembelih, Allah berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Kemudian Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban. Sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Peristiwa Ibunda Hajar dan Ismail ditinggal sendirian dan pengorbanan Ismail diabadikan dalam rangkaian ibadah haji kita. Peristiwa penting lain yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail diperintahkan untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Mulailah keduanya membangun Ka'bah hingga selesai, dan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika itu dikenal dengan Maqam Ibrahim. Kemudian Allah memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, iktikaf, ruku dan sujud. Ka'bah merupakan tempat bangunan suci yang digunakan oleh semua umat muslim menghadap diri ketika salat. Sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail membangun Ka'bah ini, maka seluruh pengikut agama Allah Subhanahu wa taala memiliki kiblat yaitu Ka'bah. Demikianlah kisah singkat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sudah anak-anak simak semua. Semoga dapat anak-anak simpulkan dan dapat anak-anak contoh sikap keteladanannya ya. Wafika akhiri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.